Tahun baru adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali mimpi dan tujuan kita di tahun 2025 ini. Berbicara mengenai mimpi, ini adalah salah satu kisah Alkitab yang paling inspiratif, tentang bagaimana mimpi dan penggenapannya. Kejadian 37 ayat 5 mencatat, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Kata Yusuf bermimpi di sini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu, Vaya Calom Yosef, yang secara harfiah berarti dan Yusuf bermimpi. Kata kerja utama di sini adalah calam, yang berarti bermimpi atau mempunyai mimpi. Kejadian 37 ayat 5-9 mencatat bagaimana Yusuf bermimpi tentang masa depan yang besar, di mana saudara-saudaranya dan bahkan orang tuanya akan sujud kepadanya. Sedikit latar belakang, Yusuf adalah anak Yakub dari istrinya yang bernama Rahel. Rahel adalah istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Alkitab juga mencatat, Yusuf lahir saat Yakub sudah lanjut usianya. Oleh karenanya, Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menimbulkan kebencian dan kedengkian di antara saudara-saudaranya kepada Yusuf. Di tengah situasi tersebut, Yusuf malah berbicara tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Hal ini semakin menambah tensi kebencian dari saudara-saudara Yusuf, yang berujung pada peristiwa Yusuf disingkirkan dari keluarga, dengan cara dijual kepada para pedagang orang Ismail. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan panjang dalam kehidupan, dari menjadi budak di rumah Potifar, kemudian dipenjara karena fitnah, sempat dilupakan oleh sang juru minum yang ditolongnya, mimpi Yusuf akhirnya terwujud. Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir setelah menafsirkan mimpi Fir'aun. Kejadian 41 ayat 40 mencatat, Fir'aun memberikan kekuasaan besar bagi Yusuf. Kata Fir'aun, engkaulah yang akan mengepalai istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya takhta inilah yang lebih tinggi daripadamu. Fir'aun bahkan memberi Yusuf nama baru, yaitu Zafnat Paneah, yang berarti penyelamat dunia, atau penyedia kehidupan. Dengan nama ini, Yusuf tidak hanya diberi kuasa, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memimpin Mesir melalui masa kelimpahan dan kelaparan. Lalu apa pelajaran dari kisah ini? Kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa, Tuhan dapat menanamkan visi besar dalam hidup kita, bahkan jika lingkungan sekitar kita tampaknya tidak mendukung. Meski demikian untuk mewujudkan mimpi tersebut, tidaklah mudah. Tak jarang, kita akan menghadapi tantangan dan hambatan dalam hidup ini. Tetapi tantangan dan hambatan itu jangan sampai membuat kita menyerah. Yusuf ketika menghadapi tantangan dia tidak menyerah dan tetap setia kepada Tuhan. Ketika Yusuf meraih mimpinya, ada hal yang bisa dipelajari bahwa, penggenapan mimpi, tidak hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan posisi dan berkat kita, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pemberian nama sang penyedia kehidupan bagi Yusuf, menunjukkan peran sentral Yusuf dalam menghadapi hajat hidup orang banyak. Kisah Yusuf adalah pengingat bahwa, Tuhan memegang kendali atas setiap musim dalam hidup kita. Dari lembah kehancuran, ketika dibuang di sumur,